Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-22. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penjaga dari syariat, karena para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan praktek yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sahabat Nabi ini merupakan sunnah tatkala Rasulullah SAW menunjukkan satu perkara tetapi belum terjadi di masa Rasulullah, tetapi terjadi di masa sahabat dan Rasulullah telah meninggal. Seperti dalam potongan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Dan barang siapa yang hidup di antara kalian dengan hidup yang panjang, maksudnya para sahabat, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," wajib atas kalian berpegang teguh dengan petunjuk-petunjukku, dengan cara-caraku, dengan keteladananku. Wa sunnatul khulafa rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada pertikaian antara sahabat dengan sahabat, antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Seperti di dalam firman Allah SWT, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Allah SWT mengatakan, apabila dua golongan kaum mukminin bertikai, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Bertikai di sini berperang. Jadi waktu itu belum ada peristiwa perang sesama kaum muslimin di masa Rasulullah. Damai. Padahal di dalam ayat tersebut sudah disebutkan tentang keadaan dua kelompok kaum muslimin ini berperang.
bagaimana cara mensikapi peperangan yang terjadi di tubuh kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum muslimin? Allah mengatakan fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Cara prakteknya, cara sunnahnya kita belum tahu, karena belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu terjadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berperang dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Maka pertempuran yang dahsyat ini antara pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjadi sunnah. Maksudnya menjadi barometer bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi di tubuh tokoh kaum muslimin waktu itu. Yang pertama, nanti berkesesuaian dengan hadis yang akan kita sampaikan, kita jangan mencela salah satunya, baik mencela kubu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang menggantikan khalifah terbunuh Utsman bin Affan, atau kegubernuran Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam yang menuntut darah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kita tidak boleh mencela salah satu di antara keduanya, karena keduanya adalah sahabat yang mulia, diagungkan secara syariat. Sehingga cara yang paling tepat, cara yang paling benar adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istahadal hakim", apabila ada seorang mujtahid, seorang hakim melakukan istihad, fa asab, kemudian istihadnya benar, falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan apabila salah maka baginya 1 pahala, yaitu dari perjuangan untuk melakukan istihad, dapat pahala, tapi kesalahannya dimaafkan. Sehingga pada peristiwa ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah mujtahid musib, mujtahid yang benar. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah mujtahid yang mukhti, mujtahid yang keliru. Ini cara yang pertama di dalam melihat apa yang terjadi di kalangan sahabat dengan praktek sahabat. Sebagaimana tadi yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk dan mendapatkan hidayah. Sehingga di sini tidak menimbulkan rasa benci di hati orang-orang yang mulia. Seperti firman Allah SWT yang merupakan doanya, "Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya Allah, janganlah kau jadikan di dalam hati kami rasa ghil, rasa tidak suka, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, innaka ra'ufur rahim. Jadi tidak boleh ada sedikit pun perasaan tidak suka kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu atau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena kedua-duanya adalah mujtahid. Adapun Ali mujtahid musib, adapun Muawiyah mujtahid mukhti, mujtahid yang keliru.
Dua-duanya mujtahid dan dua-duanya mulia secara syariat. Walaupun terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara dua pasukan yang gagah berani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara bertempur antara kaum mukminin dengan kaum mukminin. Cara bertempur antara kaum mukminin dengan kaum mukminin tidak dihalalkan padanya rampasan perang atau tidak dihalalkan padanya tawanan. Seperti pada perang Jamal. Pada perang Jamal adalah pasukan yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pasukan perdamaian yang dikirim ke Baghdad, kemudian bertemu dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena pasukan itu dipimpin oleh Aisyah, sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha yang itu merupakan ibu mertua dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menantu dan sahabat Rasulullah. Ali bin Abi Thalib seorang khalifah, seorang pemberani. Aisyah juga seorang pemberani, seorang